sekarang kita membahas soal-soal yang berhubungan tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Di sini dikatakan sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar. Bila jari-jari sama dengan R, berat roda sama dengan W, tinggi anak tangga sama dengan H, maka gaya F minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut dapat naik adalah, kita lihat dari gambar seperti ini. Ini rodanya ditarik agar dia tepat akan terangkat. Maka di sini berlaku momen gaya harus sama dengan 0. Jadi kita lihat pembahasannya, sigma momen harus sama dengan 0. Kita lihat di sini yang bekerja ini kita katakan sebagai X karena W tegak lurus dengan X. Kemudian F tegak lurus di sini karena jarak ini sampai ke titik ini adalah R, berarti sama dari titik ini sampai sini adalah R. Ini sudah H, berarti ini sisanya R dikurang H. Jadi dapat kita tulis F dikali lengannya R dikurang H, ini tegak lurus ya, tumpunya di sini, dikurang W dikali X, karena ini nanti nariknya secara jarum jam, ini berlawanan jarum jam, sama dengan 0. Kemudian F dikali R dikurang H sama dengan W dikali X. Oke, sekarang kita lihat dari sini nilai X nya kita mau cari. X itu sama dengan, ini ada R, ini R dikurang H, maka ini X. Berarti X sama dengan akar dari R kuadrat dikurang R dikurang H, ini dikuadratin. Oke, berarti X itu sama dengan akar dari R kuadrat dikurang, ini kalau kita kuadratkan berarti R kuadrat dikurang 2RH ditambah H kuadrat. Ini kalau kita kalikan ke dalam, ini min RH, berarti ini habis. Min kali min positif, di sini menjadi min, hasilnya 2RH dikurang H kuadrat. Jadi kalau kita buat ke sini berarti sama dengan 2RH dikurang H kuadrat dipangkat setengah. Pangkat setengah itu sama dengan akar. Oke. Kita masukkan X-nya ini kita ganti. Dengan ini hasilnya F dikali R dikurang H sama dengan W kali 2RH dikurang H kuadrat pangkat setengah. Berarti F-nya sama dengan W dikali 2RH dikurang H kuadrat pangkat setengah dibagi R dikurang H. Jawabnya adalah yang B. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 2. 3 buah bola masing-masing berjari-jari 30 cm, 30 cm, dan 20 cm disusun seperti gambar di samping. Dengan bola kecil berada di atas kedua bola besar, massa bola kecil sebesar M, massa bola besar masing-masing M. Percepatan gravitasi G besar gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil adalah. Oke, kita lihat pembahasannya. Gaya yang dilakukan bola besar terhadap bola kecil akibat tekanan bola kecil ini kita katakan ini sebagai N. Demikian juga ini juga N. Sedangkan jarak antara kedua bola ini kita katakan ini adalah masing-masing, ya, ini 30, ini 30, kemudian ini jari-jarinya 30, sedangkan yang kecil 20. Kita uraikan gaya-gaya yang bekerja di sini. Ini kita katakan sumbu X, sumbu Y. Kemudian di sini sudutnya terhadap garis vertikal ini alfa, maka di sini juga alfa. Ini juga pasti alfa karena sama. Kemudian ini kita urai terhadap sumbu Y, maka ini di samping sudut, di samping nih kita gunakan cos menjadi N cos alfa. Yang ini juga kita urai di samping sudut juga berarti sama dengan N cos alfa. Ke atas ada dua gaya nih, vertikal N cos alfa dan N cos alfa. Sedangkan yang ke bawah akibat gaya berat benda yang di atas, ini kita katakan M kali G. Oke, berarti bisa kita tuliskan ke sini
2N cos alfa, berarti gaya ke atas dikurang gaya ke bawah sama dengan 0. Kemudian 2N cos alfa sama dengan M kali G, kita pindah. Kita cari dulu nilai cos alfanya. Nih, segitiga ini kita katakan ini alfa. Kemudian sisi miring ini 50, sisi bawah ini 30. Ini dia. Maka ini dari rumus Pitagoras dapat kita hitung akar dari 50 kuadrat dikurang 30 kuadrat. Hasilnya 40. Sehingga kita peroleh cos alfa itu sama dengan yang samping per miring. 40 per 50 sama dengan 4 per 5. Kita masukkan ke sini. Berarti 2N kali cos alfa 4 per 5 sama dengan MG. Kita teruskan. Berarti 2 kali 4 8 per 5 sama dengan MG. Kita kali silang berarti ini 5, ini ke bawah per 8. Hasilnya 5 per 8 MG. Jawabnya adalah yang A. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. Pada sistem kesetimbangan benda teras seperti gambar di samping, AB batang homogen panjangnya 80 cm, beratnya 18 Newton, berat beban 30 Newton. Ini batang dan ini bebannya. BC adalah tali. Jika jarak AC sama dengan 60 cm, tegangan pada tali dalam Newton. Kita lihat pembahasan. Ini jumlah momen sama dengan 0. Maka kita lukiskan dulu gaya-gayanya. Ini titik tumpu. Kemudian jarak AC dari soal sama dengan 60 cm. Ini kalau kita rubah ke meter 0,6 meter. Kemudian jarak AB katanya dari soal 80 cm atau 0,8 meter. Maka sisi miring ini menggunakan rumus Pitagoras dapat kita hitung menjadi 0,8 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat, kita akari. Hasilnya sama dengan 1 meter. Ini. Maka kita buat di sini sudut alfa. Maka besar sin alfa itu sama dengan depan per miring sama dengan 0,6 dibagi 1 sama dengan 0,6. Oke, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja. Ini tegangan tali kita katakan T. Kita urai terhadap sumbu Y-nya atau yang tegak lurus terhadap batang. Ini kita katakan ini adalah di depan sudut, ini di depan. Berarti T sin alfa. T sin alfa ini nanti akan menarik berlawanan jarum jam. Ini arahnya seperti ini. Bisa kita tulis negatif. Diingat ya, kalau ini kita tulis negatif yang berlawanan, maka yang searah positif. Atau sebaliknya, kalau ini kita ambil positif, maka yang searah yang negatif. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Ini berat batang. Kita katakan ini tadi nilainya 18 Newton. Ini menarik arahnya searah jarum jam, jadi ini kita ambil positif. Jarak ini terhadap titik tumpu sama dengan 0,4 meter. Sedangkan T terhadap titik tumpu sama dengan 0,8. Beban juga ini di ujung. Ini beratnya sama dengan 30 Newton. Jaraknya terhadap titik tumpu 0,8. Arah putarannya searah jarum jam. Jadi dia narik seperti ini. Kita ambil positif. Oke, kita masukkan ke rumus. 18 dikali 0,4 ini dia. Lengannya 0,4. Ini W-nya, berat batang. Ditambah ini ditambah. Kemudian 30 kali 0,8 ini dia bebannya 30 kali lengannya 0,8. Dikurang T sin, ini dikurang T sin alfa dikali 0,8 sama dengan 0. Oke. Kita peroleh 18 kali 0,4 ditambah 30 kali 0,8 ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Ini kita kalikan 18 kali 0,4 7,2, 30 kali 0,8 24. Ini sama dengan T kali sin alfa dari 0,6 dikali 0,8. Hasilnya adalah 31,2 sama dengan T dikali 0,48. Kita teruskan, berarti T sama dengan 31,2 dibagi 0,48. Ini sama dengan 65 Newton. Jawabnya adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4.
Dalam soal dibuat seperti ini, perhatikan gambar sistem dalam keadaan setimbang, maka perbandingan massa A dan massa B adalah, jadi berapa perbandingan massa A banding massa B. Oke, pembahasan yang mau kita buat, yang pertama kita tentukan dulu sudutnya di sini, berarti tinggal 120 derajat karena ini 90, ini 150, totalnya 360. Jadi supaya lebih gampang penyelesaiannya, kita buat aturan sinus. MA sudut depannya 150 ini, MB sudut di depannya ini sin 120. Ya, di topik sebelumnya ini udah kita bahas. Berarti sin 150 itu sama dengan setengah sin 120 setengah akar 3. Jadi ini kita coret. Hasilnya MA per MB sama dengan 1 per akar 3. Jadi tinggal kita pindah ke sini. Berarti kita peroleh sama dengan 1 banding akar 3, jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.